Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Aku menunaikan ibadah haji pada tahun 1991. Waktu aku berumur 40 tahun. Aku benar-benar tidak ada rencana dan tidak menyangka dapat ibadah haji yang wukufnya di hari Jumat. Itu semua semata-mata hanya karena takdirmu ya Allah dan panggilanmu ya Allah. Ya Allah, pada suatu hari semasa melaksanakan ibadah haji, Kau detakkan hatiku. Setelah sholat subuh, masih dalam keadaan berikhram, untuk naik ke Gua Hira di Jabal Nur. Jarak Jabal Nur Mekah sekitar 6 km. Aku tempuh dengan naik taksi berwarna kuning. Di Gua Hira ini, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-A'la ayat 1-5. Sewaktu sampai di Jabal Nur, dari bawah aku melihat ke puncak bukit yang begitu tinggi. Tingginya lebih kurang 642 meter. Sebelum naik, sudah gemetar seluruh badan, sudah lemas. Benar-benar aku merasakan tidak berdaya sama sekali. Aku sadar, tanpa Rahman dan Rahimmu, aku tidak akan mampu naik ke atas bukit yang tinggi. Sambil aku melihat ke atas, di saat itu Allah memberi petunjuk untuk tidak melihat ke puncak bukit, sehingga tidak ada rasa takut pada dirimu. Kita harus niatkan melangkah atau naik setingkat di atas kita berdiri saja. Dan yakinlah kita setiap tingkat yang dilalui akan mengantar kita ke tingkat di atasnya sampai akhirnya ke puncak bukit. Dengan hati yang terus ingat Allah, tidak boleh berpaling dari mengingat Allah. Hanya Allah yang diingat dan terus membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan mengalami langsung naik ke Gua Hira, aku menyadari perlunya menyerahkan diri kepada Allah untuk naik, bukan atas kekuatan kita, tapi kekuatan Allah. Ya Allah, benar aku alami dan tidak menyadari, tidak lelah, sudah sampai ke puncak Jabal Nur, sudah berada di pintu Gua Hira. Saat itu, aku dapat langsung melihat Ka'bah. Di atas batu besar yang datar, aku sempatkan sholat sunat 2 rakaat. Sebagai rasa syukur, aku menyaksikan sebagian yang sampai ke puncak. Terlihat saling berdesak-desakan adu kekuatan untuk masuk ke Gua Hira melalui pintu yang sempit. Panjangnya hanya sekitar 2 meter, lebarnya sekitar 1,3 meter, dan tingginya sekitar 1,5 meter. Cukup sempit untuk sekadar duduk dan beribadah. Demikian juga dengan naik turun ke Gua Hira. Engkau beri petunjuk. Jika mau turun juga jangan melihat ke bawah. Kita akan takut karena kita sudah di tempat di atas ketinggian dalam hidup.
Langkahkan kaki kita hanya ke batu atau pijakan setingkat di bawah kita. Lakukan zikir seperti waktu akan naik tadi. Akhirnya, tidak terasa aku sudah sampai ke bawah seperti kehidupan yang normal kembali. Dengan naik dan turun dari Gua Hira, sambil istirahat, aku berpikir, apakah hikmahnya yang ditunjukkan Allah bagi kehidupanku? Aku menyadari bahwa sebagai manusia, tidak punya daya upaya untuk bisa naik derajat ke atas, baik kehidupan dunia yang sementara, ataupun derajat naik di sisi Allah yang kekal, kecuali hanya dengan kekuatan dan rahman dan rahimnya Allah. Kita harus yakin karunia Allah tidak terbatas. Jangan putus asa terhadap karunia, rahman dan rahimnya selama hidup dan untuk akhirat kita. Tetapi bagaimanapun derajat kita di dunia ada batasnya, berbeda dengan akhirat kita. Dengan mengalami langsung naik dan turun ke Gua Hira, aku sadar bahwa Allah mengetahui siapa yang naik dan turun derajat di dunia atas ridha Allah atau bukan. Walaupun kelihatan di dunia, pandangan manusia sama, tapi sebenarnya di sisi Allah sangat berbeda. Ada yang naik dan turun terjadi karena merasa atas hasil usaha dan kemampuannya. Hanya untuk kemuliaan dunia tentunya. Yang sementara ini. Sebaliknya, ada yang semua atas takdir dan kehendak Allah dia peroleh dengan mudahnya, tanpa susah payah, mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Karena senantiasa mengingat Allah dan berserah diri kepada Allah. Setelah itu, aku dengan rasa syukur dalam kehidupan dunia yang sementara ini harus ikhlas menuruni dan melepas semua sampai ke dasar kembali sebagai awalnya kehidupanku. Ya Allah, aku menyadari sebagaimana firman-Mu dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal? Tidakkah kamu mengerti? Al-Qasas 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.